Halo Bu Yuki, Halo, Mbak Sagita. apa kabar Ibu? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana? Ini di kantor apa di rumah? Lagi di kantor, tapi nggak ada orang sih. Hah, Oh, tetap bekerja ya. Masih ini banyak kliennya? lumayan, tinggal dikit sih, cuman persiapan buat year end ntar lagi. Oh iya, Biar ya kayak lagi year auditor end. banget sambil megang siapa kali ya. Waduh. Pak, aku Ini mau lagi ngebawa pulang hari nih. spesial, hari spesial di kantor, Bu. Hari spesial nih di kantor cuma buat Ibu doang. Oh, biar ini. Oke, selamat ulang tahun buat Mbak Sagita di hari spesialnya disempatkan waktu untuk live sama saya. Iya, terima kasih Ibu atas undangannya. Aku kaget waktu kemarin Ibu nyuruh, ayo kita ngobrol santai. Oke, oke. Iyalah, ayo dong. Kita pengen tahu nih. Ini kan termasuk apa ya? Mahasiswa kebanggaan saya, Mbak Sagita ini salah Sih. satu yang pintar gitu, pintar dalam akademik, pintar dalam bergaul, ya, Ibu aku malu. pintar, pintar dan sekarang cukup apa ya, kalau saya sih jujur bangga sekali dia punya mahasiswa yang dulu pernah pernah jadi dosennya bahasa Gita nih di kampus. Jadi enak. Sekarang udah sukses jadi partner di salah satu kantor akuntan publik. Saya rasa perjuangannya nggak nggak ringan ya, jadi cukup ini Nggak juga ringan. kayaknya. Penuh Nggak dengan ringan. cobaan. Nggak ringan. Penuh dengan cobaan gitu ya. Nah itu yang mungkin Mm-mm. perlu bisa di-sharing nih buat teman-teman yang masih menjadi mahasiswa dan alumni-alumni vokasi UI gitu yang bisa Iya. apa sih dari bahasa kita untuk teman-teman semua di sana sehingga bisa mencapai sampai dengan level partner di salah satu kantor akuntan publik gitu. Oke, jadi tuh Gimana Bu? ceritanya background aku dulu ya, kenapa aku bisa tiba-tiba jadi partner gitu ya. Nah, boleh boleh. Jadi aku buat mungkin banyak yang follower-follower Bu Yuki atau yang nonton nggak tahu siapa sih nih aku gitu kan, kayak ada yang mau tahu aja gitu kan. Jadi aku tuh lulusan vokasi UI masuk 2008, lulus tahun 2011. Jadi waktu itu tuh vokasi UI baru banget berdiri ya Bu ya, 2008 ya, angkatan aku yang Ya, pertama. betul. Waktu itu Benar. jurusannya masih ada tiga tuh, akuntansi keuangan, sektor publik, sama teknologi sistem informasi. Tapi kalau sekarang mungkin kayaknya tinggal tinggal satu ya Bu ya, aku lupa deh. Ya, tinggal satu, tinggal akuntansi Tinggal keuangan. satu kan. Nah, waktu itu tuh aku ngambil jurusan akuntansi keuangan, ngambil jurusan akuntansi keuangan. Nah, terus di vokasi UI itu kan tugas akhirnya kan harus magang ya kan, harus Melek Bu. magang dan Hah? diutamakan magangnya di kantor akuntan publik kan. Nah, jadi aku Ya. memilih magang di kantor akuntan publik di KAP Hertanto Grace. Waktu itu masih Hertanto Sidik dan Rekan, jadi masih HSR. Ya. Nah, habis itu magang tuh 3,5 bulan. Waktu itu nggak cuman aku aja, nggak cuman anak UI, tapi ada juga anak dari UMJ. Karena kan Pak Hertanto itu kan dosen di UMJ. Nah, dari 10 anak magang, aku tuh termasuk yang paling beda sendiri. Maksudnya beda sendiri tuh waktu itu 10 anak magang, 9-nya itu masuk ke satu penugasan besar gitu kan.
terus aku masuk penugasan yang kecil-kecil tapi sendirian gitu, kayak anak hilang gitu kan, dilepas sendiri, abis itu belajar dari awal sampai akhir banget, dari megang satu klien, abis itu satu klien selesai dikasih klien lagi, pokoknya dalam waktu 3,5 bulan aku magang tuh aku dapat 4 klien, sedangkan teman-temanku yang lain tuh cuma dapat satu klien tapi gede, satu engagement yang gede, sedangkan kalau aku tuh 4 klien tapi ada yang aku ngerjain full dari awal sampai akhir, terus ada yang setengah-setengah, ada yang aku cuman bantuin, tapi aku dapat exposure banyak sih pada saat aku ngaudit sendirian itu. Dan awalnya tuh kayak stres karena anjir, anak magang sendirian itu gimana ceritanya gitu kan. Terus tuh ini kebetulan ada Pak Aryo Wibisono, mentor saya yang sudah 10 tahun bekerja bersama gitu kan. Dia yang tahu persis betapa bodohnya saya gitu. Cash count nggak bisa, cash count tuh aku sampai ngulang 3 kali. Menghitung biaya dibayar di muka itu sampai mesti digebrak-gebrak dulu sama Pak Aryo sampai aku bener-bener ngerti gimana cara ngitung biaya dibayar di muka. Itu pengalaman yang berkesan yang membuat aku ketika akhirnya menyelesaikan tugas magang, aku memutuskan untuk balik lagi jadi auditor. Nah, kenapa aku memutuskan balik lagi jadi auditor? Ya, jadi kan pas udah selesai magang tuh 3,5 bulan, terus vokasi itu kan sebenarnya tujuan awalnya, kalau menurut aku ya, adalah mempersiapkan mahasiswa untuk langsung terjun ke dunia kerja ketika lulus gitu kan. Sehingga menurut aku sayang banget kalau misalnya abis lulus vokasi nggak dimanfaatkan sambil kuliah sambil kerja, karena toh ekstensinya itu kan kuliahnya malam. Jadi aku berpikir udahlah aku sambil kerja aja gitu kan. Akhirnya pas habis ujian ekstensi, terus aku memutuskan balik lagi. Jadi kan aku selesai magang tuh bulan April. Bulan April aku selesai magang, aku balik lagi bulan Agustus. Jadi bulan Agustus aku mulai kerja lagi tuh jadi auditor gitu. Nah, di situ aku ngerasa momen kedua yang bikin aku tertarik banget adalah waktu itu aku dapat kuliah dari Butia Adityasih tuh. Dan di situ Butia cerita tuh kalau dia tuh punya KAP, abis itu dia waktu itu udah menjabat jadi ketua IAPI, terus dia cerita tentang pengalaman dia ngaudit, dan menurut aku keren banget karena kan Butia cewek gitu kan, terus udah jadi partner, jadi aku kayak wow, kayak keren deh kalau kerja jadi auditor, udahlah kerja aja jadi auditor gitu kan. Ketagihan sampai sekarang, sampai jadi partner ya kan. Gitu deh ceritanya. Jadi aku memanfaatkan kuliahku yang malam sambil bekerja biar aku tuh merasa ketika aku lulus vokasi kan kita udah aku waktu itu ngerasa lulus vokasi itu kan menyebabkan aku lanjut S1 jadinya lulusnya telat dibanding yang lain, kayak telat 1 tahun gitu kan dibanding yang lain gitu kan. Jadi aku ngerasa aku harus catch up. Jadi cara catch up-nya adalah ya aku harus kerja nih. Jadi biar pas aku ke lulus kuliah aku udah punya pengalaman at least 2 tahun lah gitu kan. Sedangkan teman-temanku yang langsung S1 mungkin mereka lulus kuliah fresh graduate belum punya pengalaman kerja. Nah, jadi aku berpikir harus punya value added gitu deh. Gitu ceritanya, Bu. Ya, ini juga apa namanya dari kayaknya konsisten ya. Tapi yang saya ini bahwa tingkatannya itu kan kalau di ini kan dari junior terus ke senior terus ke manajer sampai dengan sekarang bisa jadi partner tuh kan tahapannya mungkin yang dilalui Mbak Sagita gimana. Terus yang saya tahu malah apa namanya Mbak Sagita pernah keluar dari KP Hertanto terus kemudian Bu, ada partner yang nonton nih yang mentor aku nih, bahaya. Aduh, nggak dia tahu juga sih. Iya, Bu. Jadi ya maksudnya itu kan sebenarnya sebagai pengalaman udah masuk ke salah satu kantor itu terus kemudian kembali lagi untuk join di ini. Ya,
By the way ada yang menyapa, Zaki, waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam, uh, Zaki. jadi aku itu alhamdulillah progresnya cepat, maksudnya progresnya cepat. Memang di KAP itu kan levelnya banyak ya, dari junior, abis itu ada junior 1, ada junior 2, abis itu ada senior 1, senior 2, senior 3, abis itu ada supervisor, asisten manager, manager, director, kemudian baru partner kan. Nah, alhamdulillah aku termasuk yang progresnya cepat. Bisa dibilang dalam 1 tahun aku naik level, naik jabatan gitu kan. Aku ngerasa karena menurut aku hal yang buat aku bisa cepet kayak gitu karena aku itu sedia willing to do extra miles gitu. Di saat teman-temanku yang lain mungkin tugasnya sama, abis itu pekerjaannya sama, mungkin gajinya juga sama, mungkin di tempat lain lebih gede gitu. Tapi aku bodo amat gitu. Ya udah pokoknya aku harus do my best gitu kan, harus do my best, harus kerja keras karena di pikiranku adalah aku nggak pengen di usia nanti aku 35 atau 40 aku masih capek gitu. Makanya aku mendingan capeknya sekarang nih pada saat aku masih umur 20-an, masih sanggup-sanggupnya lembur gitu kan. Jadi itu yang membuat aku tiap tahun bisa cepet promote gitu. Karena aku emang suka kerja gitu kan. Pertama dulu pernah jomblo, jadi ya udahlah ngapain di rumah kagak ada kerjaan, ya udahlah kerja aja gitu kan. Terus kedua, sekarang nih udah nikah, suaminya LDM gitu kan, jadi suami jauh juga, jadi ya udah kerja aja gitu kan, kayak gitu. Nah, kemudian aku memang sempat pernah resign ke Big Four gitu kan, 1 tahun. Alasannya sebenarnya lebih ke aku ngerasa aku sudah memperoleh exposure yang aku pengen dapetin pada saat itu. Aku udah megang banyak klien, udah megang banyak uh, klien-klien yang berbeda, terus juga di saat itu levelku sudah supervisor di KAP Hertanto itu. Nah, jadi aku merasa aku udah dapet exposure yang cukup banyak dan aku butuh challenge. Aku tuh anaknya nggak bisa hidup tuh biasa aja tuh kayak nggak bisa gitu loh Bu, kayak mesti penuh dengan tantangan gitu loh Bu. Jadi aku memutuskan resign ke PwC gitu kan. Aku resign ke PwC itu aku belajar banyak banget lagi gitu kan. Menurutku kayak setiap tahun atau setiap level dalam hidup tuh harus banyak belajar. Jadi pas aku pindah ke PwC, aku waktu di KAP Hartanto aku kayak aku udah belajar banyak banget nih. Ternyata pas pindah ke PwC kayaknya kok gue belajar dikit ya, kok kayak masih banyak yang nggak gue ketahui gitu ya, kayak anjir banyak yang belum aku tahu gitu kan. Di situ aku belajar lagi gitu, di situ aku belajar lagi. Terus aku pada saat itu kan aku sambil ngambil PPAK tuh. Jadi waktu aku kerja di PwC, aku sambil lanjutin kuliah PPAK dan itu menurut aku kuliah aku yang paling struggling karena aku di kuliah PPAK itu banyak banget regulasi baru terkait PPAK yang bukan terkait PPAK, terkait profesi akuntansi yang baru berlaku di tahun itu dan menyebabkan banyak informasi simpang siur sehingga kuliahku itu tuh challenging banget. Jadi tuh kalau aku boleh cerita, pada saat aku kuliah PPAK 2014-2015, itu tuh lagi masa transisi yang chartered accountant itu kan, di mana chartered accountant itu waktu tahun 2012-2013 itu masih free upgrade lah gitu kan, free upgrade buat yang lulusan AK gitu kan, jadi bisa langsung dapat CA. Nah, aku pikir waktu tahun aku join PPAK, aku bakal dapat privilege yang sama tuh, bakal dapet AK juga tuh, bakal dapet CA juga tuh langsung. Gak taunya pas aku masuk, aku diharuskan, angkatan aku itu angkatan pertama yang diharuskan ujian CA dulu, baru bisa lulus, baru bisa dapet AK, gelar AK. Dan kalau misalnya tidak lulus dan tidak dapat CA, maka aku nggak akan lulus kuliah tuh di PPAK UI tuh. Jadi maksud aku, pas udah bayar setengah semester baru dikasih tahu kayak gitu. Terus kalau nggak lulus CA, aku nggak bakal dapet AK gitu. Terus ngapain kuliah gitu kan? Nah itu tuh struggling banget. Udah struggling, terus aku kerja di Big Four. Jadi tuh dalam setahun itu
aku kan dapat jatah ujian CA itu 1 tahun 4 kali kan. Jadi dia per 3 bulan gitu. 1 kali ujian tuh bisa 4 mata uji boleh, 3 atau 4 gitu aku lupa deh. Nah, saking sibuknya di Big Four, aku tuh susah banget nyocokin jadwal ujian aku buat CA. Jadi tuh nggak matching sama jadwal engagement pada saat itu karena aku termasuk engagementnya full tuh. Pusing kan karena kuliahku udah selesai tuh selama setahun, tapi aku nggak bisa dapet ijazah, nggak bisa dapet gelar apapun kalau misalnya CA ku nggak lolos nih. Puyeng lah pada saat itu. Kemudian juga abis PPAK tahu sesusah itu nggak bisa dapet CA kalau nggak lulus gitu kan, nggak bisa lulus juga gitu. Akhirnya aku mikir apa aku langsung lanjut S2 gitu kan. Akhirnya hal yang memutuskan aku resign Big Four waktu itu adalah karena aku pengen lanjut S2, which is sampai sekarang belum kesampaian. Karena aku pengennya tuh S2 pakai beasiswa gitu loh, Bu. Kalau S2 biasa gitu kan kayak langsung UI atau langsung Biasa gitu ya. GM, GB gitu kan, yang langsung ujian jalur masuk bayar sendiri, itu menurut aku gampang gitu kan. Cuma yang Biasa. susah adalah mendapatkan beasiswa itu gimana caranya, Beasiswa. aku pusing. Iya. Aku yang banget. Aku kan sampai minta sama ibu kan rekomendasi lah segala macem ya kan, minta sama Bu Sandra juga kan, tetap aja belum lulus. Jadi itu tuh alasannya. Terus pada saat itu aku udah mencoba percobaan berapa kali ya, aku nyoba LPDP aku lolos sampai tahap kedua, terus aku nyoba chevening. Nah pada saat itu orangnya pede banget gitu kan, wih dapet nih beasiswa gitu kan, resign gitu kan, resign nih. Pas udah resign nggak dapet beasiswa ya kan, terus PPA-nya CA-nya nggak selesai gitu kan, CA-nya nggak lolos ujiannya, karena pada saat itu kan dan sampai sekarang ya ujian CA itu kan 11 mata uji kan di CA itu. Nah aku tuh 11 dari 11 mata uji itu bukan 11, 7 mata uji ini masih kurang 4 gitu kan, masih kurang 4 dan 4 ini memang susah gitu, kayak aku ujian terus ngulang gitu kan, terus mikir aduh udah nggak lulus CA, terus udah PD dapat beasiswa nggak tahu enggak, habis itu resign nih, udah gitu diputusin pula ya kan sama mantan diselingkuhin gitu kan. Akhirnya lagi pusing nih, lagi stres gitu kan, terus ditelepon lah sama si Pak Aryo nih. Dia ngelihat aku kan orangnya kan cukup aktif ya di sosial media, jadi kalau aku stres tuh kadang orang juga tahu gitu, itu tolong ya Pak jangan disebutkan siapa gitu ya, tolong itu jangan. Nah jadinya tiba-tiba dia nelpon, Git, lu daripada pusing-pusing ya, mending lu bantuin gue sini, gue lagi dapet engagement yang gede nih gitu kan. Terus ya udah engagement apa sih gitu kan, udah datang dulu deh ke kantor gitu kan. Ya udah akhirnya aku datang balik lagi nih ke KPI Hartanto. Nah ini posisinya udah pindah gitu kan, tadinya kantornya itu di FIF, sekarang udah pindah ke Palma Tower kan. Nah terus pindah, dijelasin lah nih kita dapet klien ini nih segala macem gitu kan. Ya udah kapan mulai, ya udah bulan depan aja masuk. Baru sedih gitu kan, kayak baru nafas, baru mau istirahat, baru ceritanya mau kayak menikmati hidup gitu kan, udah masuk aja lo besok, kalau enggak kapan gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan masuk bulan depannya, jadi sebulan itu aku kayak nafas dulu lah kayak gitu. Nah terus tadi kayaknya ada yang sempat nanya tuh kenapa nggak ngambil maksi PPAK gitu kan. Nah kenapa nggak ngambil maksi PPAK? Karena pertama pada saat itu uangnya nggak cukup. Kenapa? Karena maksi kan lebih mahal ya. Itu kalau nggak salah sampai 60 juta apa 70 juta. Ya aku lupa deh. Apa 40 juta gitu. Sedangkan PPAK itu kan cuma 20 juta gitu kan. Dan aku juga waktu itu aku biaya sendiri gitu. Sebenarnya dibayarin kantor tuh mau bayarin, cuman ikatan kontrak 5 tahun gitu. Pada saat itu belum sanggup berkomitmen
komitmen, anaknya masih takut sama komitmen gitu. Jadi akhirnya tawaran dari kantor aku tolak tuh. Sebenarnya sempat aku terima, terus akhirnya uangnya aku balikin lagi karena aduh kontrak 5 tahun, takut ya, kayak waktu itu anaknya belum sanggup berkomitmen gitu. Nah, jadi pada saat itu pertama uangnya nggak cukup. Nah, kedua setelah dipikir-pikir, ya kenapa ya nggak ngambil maksi PPAK ya gitu. Ibu suaraku kecil ya? Enggak, tadi karena ada telepon dari Iya, tadi ada telepon aku. Iya. Nah, sekarang udah jadi besar kayak lagi. gitu. Jadi alasannya karena pertama itu dana, kedua seharusnya aku sih berpikir tadinya akhirnya aku berpikir kenapa nggak langsung habis PPAK langsung ambil maksi. Terus aku ingat alasan kedua kenapa aku memutuskan tidak join maksi PPAK. Alasannya adalah karena di situ ada mantanku yang menyebabkan aku males menginjakkan kaki ke maksi lagi. Itu alasannya. Tunggu alasan yang tidak profesional, tidak etis, dan ataupun aku nggak ngerti deh. Pokoknya itu alasan utamaku kenapa aku akhirnya tidak memutuskan untuk lanjut maksi. Dan aku akhirnya memutuskan, pokoknya aku mau beasiswa ke luar negeri, nggak mau tahu gimana caranya. Itu deh alasan utamanya, Bu. Tapi emang mungkin jalannya belum ya, jalannya belum belum bisa mendapatkan beasiswa yang ke luar negeri. Belum, kita pernah bahas ya. Jadi bahwa rezeki ini ternyata buat Mbak Sagita adalah menunjukkan karirnya hingga bisa jadi partner seperti sekarang gitu. Iya. Kan mungkin ada ada jalannya masing-masing gitu ya untuk bisa ini kalau boleh kasih gambaran tentang profesi auditor itu sebenarnya profesi seperti apa sih? Profesi auditor ya, banyak banget yang suka mess up nih, yang suka mix antara auditor sama akuntan. Menurut aku tuh itu beda banget ya. Kalau auditor itu kita lebih memeriksa laporan keuangan. Jadi itu kita kayak mereview, memeriksa, intinya kita memeriksa apakah laporan keuangan dari perusahaan itu atau operasionalnya itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Itu auditor. Kalau akuntan kan lebih ke dari transaksi dibukukan ke dalam sebuah laporan keuangan gitu ya, lebih clerical, lebih administrasi. Itu sih bedanya antara auditor sama akuntan gitu. Ada yang mau tanya case audit tuh Bu, boleh nggak Bu? Coba mau nanya apa sih? Boleh, coba Ning. Jadi yang mau nanya ini adalah namanya Oning, dia itu teman aku di PPAK gitu. Halo Nana. Ditanya sekarang Ibu. Kita jadi istri siapa setelah mantan-mantan yang disebutkan tadi. Mohon maaf, itu pertanyaan yang agak kurang relevan ya Bu. Itu kebetulan ibu saya nonton. Ini banyak sekarang tapi ini ya, maksudnya sekarang udah mencapai ke level partner, pasti dukungan suami sama keluarga seperti apa ya gitu? Aku alhamdulillah banget punya suami yang bener-bener ngedukung karir aku banget. Karena kan kebetulan ada tuh orang atau temen gitu kan yang keluarganya justru kayak, kamu ngapain sih jadi auditor, lembur mulu, capek gitu kan. Apalagi cewek pulang malam kayaknya gimana gitu. Tapi aku bersyukur banget dari dulu mamaku itu nggak pernah rewel. Mamaku tuh lebih kayak apa namanya, yang penting ngabarin dia pulang jam berapa, naik apa, sama siapa gitulah, pokoknya intinya ngabarin gitu kan. Dan suamiku alhamdulillah tuh malah dukung aku. Dia bilang malah aku malah dukung kamu jadi partner, karena kalau menurut aku semakin kamu jadi partner, kamu menjadi tidak terlalu terikat 9 to 5 ke kantor gitu, kamu lebih punya keleluasaan gitu kan, jadi nggak terlalu capek. Menurut aku juga capeknya kamu ya udah terbayarkan gitu kan dengan sekarang kayak gini, dan emang kamu pantas kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Dan dia juga nggak masalah aku keluar kota gitu, paling pesennya dia ya kalau bisa pas aku pulang ke Jakarta kamu stay, jangan keluar kota. Jadi aku ngatur jadwal, dan aku merasa beruntungnya karena aku udah di posisi kayak gini, aku punya privilege untuk ngatur jadwalku. Masa itu sih
Mungkin mengenai dukungan Paling ya keluarga itu. ya intinya kayak gitu. Intinya keluarga aku sangat mendukung sekali, terutama suami sama ibu aku itu sangat mendukung dari dulu sampai sekarang. Dia nggak pernah komplain mengenai pekerjaan aku sebagai auditor. Paling justru diingetin jangan terlalu capek. Kalau misalnya begadang atau lembur boleh, tapi jangan terus-terusan, harus ada waktu untuk istirahat. Jangan lupa jaga kondisi badan. Intinya ngingetin kayak gitu sih, gitu. Zamannya Mbak Sagita kan berapa kali tahap ya Mbak? Maksudnya dari Kalau di ujiannya itu berapa aku itu waktu sebenarnya itu? udah dalam tahap pengenalan yang 3 level itu, Bu. Cuma Oh karena iya. baru baru tahun pertama, tahun uji coba, pokoknya tahun aku tuh tahun penuh dengan cobaan aja gitu kan. Nah, itu tahun uji coba, jadinya tapi ada program learning ya kalau nggak salah deh gitu. Nah di MPL Ah, itu cuman ikut seminar 3 hari, abis itu bisa dapat yang CPAI itu yang level kedua tuh. Jadi kan levelnya ya kan yang iya. sekarang kan ICCA, CPAI, kemudian CPA kan. Aku waktu itu langsung ACPA, ACPA, oh, CPAI sama ACPA, CPAI sama ya, CPA Bu I ya. sama CPA ya, CPA CPA. tanda tangan ya. Nah, aku waktu itu langsung ikut yang RPL itu sehingga aku dapat yang level 2. Hmm. Sehingga aku cuman perlu ikut yang kayak dulu lagi yang cuman 4 mata uji itu loh, Bu, Mata gitu. uji ya. Hmm. Emang Zaman sekarang saya, lebih zaman susah saya sih. masih 4 mata uji. Sama Iya, kayak Ibu ya, sekarang berarti ya. tahapannya ada, iya, tahapannya ada 4 ya, Iya, ada 4 terus jadinya. kalau nggak salah mata ujinya jadi 11 kalau yang sekarang nih, seingat aku. Dan yang Iya. terakhir tuh Heeh. ada apa? Ada sesi interview ya kalau nggak salah deh, gitu. Iya, interview interview itu untuk benar-benar dapat apa sertifikasi yang CPA Hmm. level partner gitu. Jadi untuk yang level partner Oke. itu harus CPA dengan Oh. ujiannya itu apa wawancara ya, Mhm mhm wawancara. mhm. Jadi kayak di kompre gitulah kira-kira kurang Nah, lebih. waktu itu tuh ada temen aku tuh yang sempet Nah, dia cerita kalau dia itu udah di apa udah di ujian yang pakai interview itu tuh gitu. Ya lumayan susah juga katanya dia gitu kan. So, iya ya benar-benar. aku agak sedih sih. Maksudku agak sedih adalah jadi kan penelitian aku pada saat skripsi itu kan aku judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi audit staff untuk melanjutkan menjadi partner gitu kan. Iya, Faktornya ha. antara lain kan ya money, habis itu privilege, habis itu ada apa namanya apa segala passion segala macam kayak gitu. Nah, di situ di dalam ketika aku research gitu kan, di Indonesia itu tuh akuntan publiknya tuh dikit banget dibanding jumlah perusahaan dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak banget itu. Di compare dengan Ya. Singapura, Malaysia, segala macam negara di Asia tuh kita dikit banget gitu kan. Uh, kayak satu company sorry, setiap 50 company di Indonesia diaudit oleh satu akuntan publik. Itu kan dikit banget, sedangkan kita perusahaan tuh banyak banget kan. Jadi generasinya susah. Kemudian juga apa namanya usia akuntan publik di Indonesia tuh udah di atas 50 tahun semua rata-rata gitu kan. Udah usia Iya. apa namanya bentar lagi pensiun normalnya gitu kan. Jadi sebenarnya ketika ujian CPA semakin dipersulit, aku kayak ini gimana kita mau regenerasi gitu kan kalau misalnya ujiannya makin dipersulit gitu kan. Ditambah lagi juga beban pekerjaan di audit juga ya lumayan bikin pusing sakit kepala gitu kan. Banyak, Menurut lumayan besar. aku kalau misalnya kita memang niat gitu kan menambah ilmu, menambah kemampuan, ujian CPA itu nantinya sertifikatnya menurut aku sangat bermanfaat karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang multinational company yang mungkin kalau misalnya anak-anak muda zaman now pengen kuliah pengen lanjut kerja di luar negeri misalnya di Singapura atau di Malaysia atau di mana gitu kan mereka pasti prefer lulusan akuntansi yang punya sertifikat which is CPA atau CA gitu. Jadi ini merupakan value added banget. Jadi sayang banget kalau misalnya uh,
anak-anak yang lulusan S1 gitu kan nggak pengen punya sertifikasi itu, menurut aku sayang banget sih gitu. Ya, ya. Eh, Selain sertifikasi, kira-kira Hmm. kompetensi apa sih yang ini waktunya kayaknya tinggal sedikit lagi gitu, tapi nggak Aha. kerasa ya. Cuman Nah, masih ada bisa lah 2 pertanyaan lagi mungkin. hmm. Eh, Kompetensi apa sih kira-kira yang harus dipunya sama anak-anak nih biar bisa jadi eh, auditor gitu yang yang baik gitu. Oke, kalau pesan aku adalah kalau belajar jangan cuma buat lulus ujian aja gitu, biar lulus UTS atau lulus UAS gitu kan, sistem SKS, sistem Betul, betul, betul. kebut semalam gitu kan, at least adalah yang diinget gitu ketika misalnya kita lulus, at least ada knowledge yang kita ingat walaupun itu basic banget, but at least try to apa ya, ingatlah di dalam ketika kita belajar, karena sayang aja menurut aku kayak kita udah bayar uang kuliah mahal-mahal 8 juta, apa sekarang udah 10 juta Bu vokasi gitu kan, kalau nggak ada ilmu yang Iya, kita dapat 8 selama 9 juta. kalau nggak ada ilmu yang kita dapat selama 3 tahun itu. Padahal menurut aku di vokasi itu diajarinnya tuh benar-benar apa ya, real life banget menurut aku, kayak kita belajar sistem atlas nih yang kemarin itu kan emang bener di dalam dunia kerja pun ketika kita magang di KAP itu juga berguna gitu kan, or misalnya di dunia kerja itu basic skill yang at least kita harus punya apa sih, Excel pasti kan, Excel, PowerPoint, Words gitu kan, dimanapun kita kerja pasti kita butuh itu. So menurut aku ya komputer jangan dipakai buat game aja gitu, tapi juga buat mempertajam ilmu di bidang yang tadi soft skill tadi. Jadi selain soft skill juga kita butuh audit knowledge, accounting knowledge gitu kan. Sertifikasi selain CPA kita juga butuh chartered accountant. Chartered accountant tuh kalau misalnya kita ingin berkarir di bidang yang lebih akuntansi bukan audit ya, itu juga value added yang bagus gitu. Jadi itu sih Bu, terkadang yang karena aku sering menghandle anak magang, terkadang yang bikin aku kayak aduh sayang banget ya gitu adalah mereka baru lulus udah lupa kayak basic audit dikit, apa sih tujuan audit itu, audit objektif apa gitu kan, itu mereka suka langsung lupa. Itu aku kayak aduh kasihan mama kamu udah bayar 8 juta 10 juta kayak gitu, masa dikit aja nggak ada yang ingat kayak gitu. Jadi itu sih gitu. Tadi Itu temanku emang aja kelemahannya. Iya, kelemahannya anak-anak sekarang itu emang apa namanya, udah belajar dan ingat sesuatu cuma untuk ujian, habis itu lupa gitu kan. iya sayang banget Itu sayang gitu. banget. Tadi Itu ada ada temenku. yang tanya temennya, gimana rasanya jadi partner di usia before 30? Rasanya bagaikan nano-nano gitu. Menurut aku ngerasa sangat challenging banget, parah. Yang bikin challengingnya apa? Karena aku transisi menempati posisi seperti ini di masa pandemi, yang dimana kayak semua orang takut keluar. Kayak aku pengen misalnya nyari klien atau aku pengen kayak approach klien baru misalnya kayak gitu. Biasanya kan kayak kita ajak makan atau kita ngobrol di kantornya. Nah ini nggak bisa gitu. Sedangkan by phone kadang-kadang mungkin tidak meyakinkan gitu kan. Jadi challenging banget. Terus juga banyak program-program yang pengen aku lakuin gitu kan. Kayak aku udah mikir pengen bikin ini gitu, pengen ngelakuin ini, pengen ngelakuin itu. Jadinya nggak bisa terlaksana karena semuanya WFH gitu kan. Sebenarnya bisa secara online, tapi to be honest, masa pandemic ini very challenging buat teman-teman yang atau klien yang merasa mereka tergantung dengan face to face, tidak dengan online gitu kan. Jadi challengingnya di situ. Sedangkan
aku termasuk yang fleksibel gitu, mau di kantor ayo, mau online ayo gitu nggak masalah. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi challengingnya di situ sih Bu, mengenai apa nyari klien di masa pandemi ini kayak gimana gitu. Tapi seneng sih, senengnya adalah karena itu emang goals aku dari aku memutuskan aku pengen berkarir di audit, memang aku memutuskan aku pengen jadi partner sebelum 30, gimana kayak caranya kayak gitu kan. Akhirnya ditunjukkan jalannya lah sama Tuhan tiba-tiba kayak gitu. Tadi ada si Oning nanya mendingan CPA atau CFA atau dua-duanya gitu kan. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Pas saya sih maksudnya gini, kita mungkin itu tergantung dari passionnya ya, dan tujuannya dia kemana gitu nggak sih. Maksudnya kalau memang tujuannya untuk jadi partner seperti Mbak Sagita ya ambil CPA, tapi kalau mau jadi analis keuangan ya ambil CFA gitu kan. Betul. Fieldnya beda sih, fieldnya beda banget ya Bu ya. Iya, fieldnya beda. Iya, itu CFA dia. itu kan CFA itu kan lebih ke apa financial yang di corporate dan lebih ke strategic finance kayak gitu kan, dan juga lebih ke financial consultant. Dan kalau mau ngambil CFA pun kan pertama dia investasinya menurut aku jauh lebih mahal dibanding CPA gitu kan. Dia ada 3 level dan satu levelnya aja bisa 10 jutaan sendiri gitu kan, sedangkan kalau CPA nggak semahal itulah gitu menurut aku. Nah, dari investasinya aja beda, dan menurut aku high risk high return gitu kan. Kalau emang mau nyari duit yang lebih banyak mungkin CFA gitu kan, kita jadi certified financial analyst gitu kan. Tapi ya tergantung mau di field yang mana nih kerjanya. Kalau mau jadi auditor di KAP level paling tingginya CPA partner, maka harus punya CPA. Tapi kalau pengen berkarir sampai tinggi misalnya menjadi CFO, misalnya mau jadi CFO di multinational company gitu kan, maka CFA level paling tinggi yang paling bagus ya kan. Kalau kata Ira mending CEO kayaknya. Iya bener banget Ra, mending kita membangun usaha kita sendiri terus kita jadi CEO buat diri kita sendiri, itu emang paling top, paling bagus. Betul, apalagi zaman pandemi gini ya, kita harus melihat peluang-peluang usaha yang bisa survive gitu. Betul karena banget. Kan kita lihat nggak gampang lah untuk menghadapi ini kan, banyak malah kalau dilihat malah UMKM itu kan dia lebih bisa survive ya. Jadi CEO UMKM itu lebih bener lebih bisa saya mau kayak contohnya partner saya Pak Aryo, dia jadi CEO toko buah gitu kan. Itu omsetnya lumayan loh Bu, itu mantap banget gitu. Cuman hari Senin sampai Jumat jadi partner di kantor akuntan publik, tapi hari Sabtu Minggu jadi tukang buah gitu kan. Terus asik lagi kan gitu. Iya, bener. Menarik sekali. Ini ada Mas Udin juga tuh. Ini termasuk salah satu, Mas Udin itu termasuk salah satu UMKM juga gitu kan. Dulu aku pengen juga punya UMKM, cuman bingung UMKM apa ya, masak nggak bisa gitu kan, mau jualan buah nggak tahu vendornya di mana gitu kan. Udah belajar dari partner aja dulu deh. Iya, benar-benar. Ntar siapa tahu keserempet-serempet jadi tukang buah juga gitu kan. Jadi. Iya, kalau masih pekerjaan auditor sesudah pandemi ini masih berjalan ya. Tadi emang disebutkan bahwa kadang-kadang susah nih, ada yang apa namanya, ada yang maunya online, ada yang maunya tatap muka, terus kemudian itu kondisinya gimana sih? Saya juga agak bingung nih, karena kantor akuntan publik aja kemarin pas magang memang kita banyak anak UI banyak ditarik gitu ya. Betul. Karena memang resikonya tinggi, kita kasihan sama anak-anak kan. Betul. Gitu. Jadi kalau di kantor aku waktu kita dinyatakan apa namanya siaga atau apa tuh yang di bulan Maret atau Februari gitu kan, kita udah mulai mikirin apakah kita WFH apa WFO gitu kan. Nah pada saat itu kita memutuskan dibagi 2 tim gitu, dibagi selang-seling. Jadi ada yang masuk misalnya Senin, Rabu, Jumat, ada yang Selasa, Kamis, tapi pokoknya continue selang-seling kayak gitu.
Itu berjalan tadinya 2 minggu pertama ketika kita dinyatakan darurat COVID lah segala macam, itu kita WFH full tuh selama 2 minggu gitu kan. Nah itu strugglingnya adalah buat KAP yang sistemnya belum se-well developed kayak Big Four gitu kan, itu agak susah tuh ngontrolnya secara online untuk memastikan dia beneran kerja atau enggak sih, itu yang paling susahnya gitu. Tapi setiap manager in charge, setiap tim leader gitu, mereka monitoring anak buahnya masing-masing gitu kan, secara daily, secara by phone atau secara email kayak gitu. Nah, setiap during WFH itu kita meeting online pakai Zoom, pakai Microsoft Teams gitu, itu bisa kita manfaatkan. Nah setelah 2 minggu, terus kok kayaknya keadaan nggak baik-baik, akhirnya di-extend tuh sampai hampir sebulan tuh WFH. Dan di situ tuh anak-anak buah aku tuh ngerasa kayak, Mbak, bosen banget nih WFH, kayak nggak efektif. Karena kan mereka kerja di kasur gitu kan, nggak semua anak nih punya dedicated desktop gitu kan yang buat kerja gitu, nggak semuanya punya. Jadi challenge-nya adalah bagaimana mengumpulkan niat buat bekerja di hari itu gitu kan. Jadi mereka pas udah sebulan tuh udah, Mbak, udah kita ke kantor aja deh, ntar kita pakai protokol kesehatan, lalalala. Ya nggak semudah itu Ferguso. Kalau misalnya ada yang ketularan gimana gitu kan. Akhirnya setelah 1 bulan itu diatur selang-seling masuknya. Nah, pas selang-seling itu baru-baru ini adalah klien yang kena COVID, ada anak buah COVID, tapi untungnya bukan anak buah aku ya, dari tim lain, cuman tetap aja kayak satu kantor jadi panik gitu. Nah, kayak gitulah. Dan ke klien pun, kliennya juga melarang, karena aku punya klien, dia bilang dia ke kantor nih, terus kantornya itu digerebek sama Satpol PP gitu, nggak boleh buka. Akhirnya pas lagi meeting nih, Mbak udah dulu ya, kantor saya digerebek sama Satpol PP. Ya udah akhirnya bubarlah meeting online itu. Akhirnya besoknya baru diceritain, ya Mbak, sebenarnya di kantor kita tuh belum boleh masuk, tapi kita ada beberapa yang masuk. Akhirnya jadinya ketahuan kayak gitu kan, kayak gitulah. Jadi challenging banget sih Bu di masa pandemik ini, apalagi terutama mengenai beberapa prosedur yang kita nggak bisa lakukan site visit, kayak misalnya cek fisik aset, cek proyek, itu tuh jadinya challenging itu banget. Susah ya. Susah. Sehingga akhirnya kebetulan kan IAPI juga ngadain training mengenai prosedur audit yang bisa dimodifikasi di masa-masa pandemik ini. Akhirnya untuk cek fisik proyek kita inquiry by online, dan kita pakai dokumentasi drone-nya mereka. Jadi ada beberapa proyek yang mereka punya drone, akhirnya kita tayangin live gitu kan. Jadi observasinya ya secara virtual gitu kan. Dan memang derajat keyakinannya menurun, tapi ya daripada kita tidak melakukan apapun gitu kan. Jadi kan segala cara harus kita lakuin gitu kan. Kayak gitu. Kemarin baru-baru ini saya melakukan cash opnam secara virtual. Caranya gimana? Caranya adalah, Mbak, tolong tunjukin uangnya gitu kan. Kita hitung online, Mbak hitung di sana, kita liatin dari sini gitu kan. Memang derajat keyakinannya menurun, tapi ya at least kita ada sesuatu yang kita dokumentasikan. Jadi ya udahlah, apapun kita jalanin kayak gitulah Bu. Iya sih, emang jadinya derajat keyakinan untuk ngeluarin opininya jadi turun. Tapi ya itu memang ya salah satu bukti yang memang bisa didapat ya jadi dari auditor. Ini waktunya udah dikit lagi nih kayaknya. Pokoknya sampai habis secara otomatis aja gimana Bu? Boleh secara habis secara otomatis. Tapi sekarang boleh kasih pesan-pesan khususnya buat mahasiswa atau calon lulusan atau calon karyawan ya, calon pencari kerja nih. Gimana bagi kita? Kalau aku mau khususon buat teman-teman vokasi akuntansi UI, terutama karena kan Bu Yuki ini pasti followernya mungkin kebanyakan mahasiswa atau mahasiswa vokasi lah intinya. Kalau saran aku, mending kuliah sambil kerja, jangan kuliah aja, terutama nantinya kan mungkin bisa jadi kalian ekstensi sambil kuliahnya malam atau weekend. Jadi
sayang aja kalau nggak bisa kerja. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum beruntung buat lanjut ekstensi, silakan kerja, tapi jangan keasikan kerja, karena ada teman-temanku yang dia lulus ekstensi, keasikan kerja, akhirnya dia lanjut kuliah lagi setelah 1 tahun 2 tahun dia kerja, bahkan ada sampai 3 tahun gitu. Jadi karena menurut aku di era sekarang D3 atau vokasi atau sarjana, bukan sarjana terapan malah ahli media, menurut aku nggak cukup gitu, sehingga kita harus at least minimal S1, walaupun belum tentu S1 itu menjamin kita bahwa kita bakal dapat kerjaan yang langsung bagus atau gimana, enggak, tapi at least membuat kita punya something yang valuable lah, yang bisa mungkin menjual nantinya gitu. Saran aku sih seperti itu. Terus buat teman-teman yang baru memulai kerja gitu kan, terutama di masa pandemi kayak gini, harus disyukuri pekerjaan apapun yang kalian dapatkan dengan besaran gaji sebesar apapun. Kalau gede alhamdulillah, kalau misalnya pas UMR ya alhamdulillah juga, atau di bawah UMR ya alhamdulillah juga. Kenapa? Karena di masa pandemi ini banyak sekali teman-teman yang kehilangan pekerjaan karena entah usahanya si perusahaannya itu turun atau bangkrut atau tutup. Jadi pekerjaan apapun yang bisa kita lakukan sekarang itu sangat sangat berarti. Jadi jangan disia-siakan. Terutama buat teman-teman kaum, sebenarnya bukan kaum milenial ya Bu, kaum apa ya sekarang ya Bu ya? Ini time-nya udah countdown 21 detik lagi. Jadi seperti itulah pokoknya, tetap semangat terus gitu. Tadi mungkin ngejawab temanku si Oning, kalau misalnya orang yang udah lama kerja gimana biar tetap semangat gitu kan. Menurut aku kuncinya adalah rajin-rajin refreshing tiap hari, enggak tiap hari juga sih. Maksud aku kalau misalnya udah stres gitu, dicari hiburannya apa gitu. Kadang-kadang ada orang yang udah stres nih, udah menyendiri atau puyeng-puyeng sendiri gitu, ya jangan gitu. Kalau misalnya udah pusing ya refreshing. Misalnya kalau aku sukanya kayak pijet, kayak ke salon, kayak makan gitu. Tapi sekarang lagi diet, jadi kayak gitu. Terus apalagi kalau misalnya udah lama kerja, abis itu masih single, masih belum ada tanggungan, dibudgetkanlah buat liburan, refreshing yang jauh, misalnya ke luar negeri atau kemana, Indonesia juga bagus gitu kan. Jadi jangan kerja terus, tapi harus punya something atau saving yang membuat semangat gitu. Jadi terus termotivasi, karena kalau misalnya kita refreshing gitu kan, otak kita jadi seger, jadinya pas kita kerja lagi jadi semangat lagi gitu. Ngomong-ngomong liburan ke luar negeri, kemarin sebelum COVID ada yang habis 3 bulan di luar negeri nih. Boleh yang ceritain tadi pengalaman di sana? Ini mumpung lagi bener-bener lagi gitu kan. Sesi kedua ya Bu ya, daripada sebentar mending dilanjutin gitu kan. Ini seru nih, kayaknya saya kalau lihat dari update-updatean statusnya Mbak Sagita, kemana, ke Amerika ya? Ke kota mana tuh? Ke Amerika. Itu bener-bener itu amazing banget sih Bu. Maksudnya amazing apa sih? Aku bener-bener nggak nyangka banget bakal dapat kesempatan itu bener-bener nggak nyangka. Diceritain itu kesana itu ngapain gitu ya. Terus bener, kemudian pengalamannya di sana itu gimana, ngomong sama bule-bulenya gimana. Terus tinggal di sana pasti pengalamannya hebat sekali nih, bisa 3 bulan survive di sana, gimana? Masa kita ceritain Jadi tuh awalnya kenapa aku bisa ke sana, jadi tuh awalnya tuh di bulan Oktober, partner aku, Pak Hertanto sama Pak Aryo, itu lagi conference di Australia tuh, lagi ada conference sama afiliasi kantor aku gitu kan. Afiliasi kantor aku kan namanya Tayek gitu. Nah, si Tayek ini tiba-tiba kayak CEO-nya si Tayek ini bilang, ini ada kesempatan untuk secondment nih ke luar negeri gitu kan, secondment
ke Amerika karena kantor di sana butuh. Biasanya mereka dapat dari Australia, cuman yang di Australia ini pun juga full gitu. Ada yang mau nggak gitu kan? Nah, di saat itu si Pak Aryo tuh langsung nelpon saya gitu kan, langsung nelpon, ada kesempatan nih, lu mau nggak luar negeri jadi TKI gitu kan? Dia bilang langsung jadi TKI gitu. Jadi TKI kemana? Mau gitu kan? Gak mikir tuh, aku bener-bener gak mikir sama sekali kayak nanya dulu suami deh atau enggak nanya dulu orang tua deh, enggak, aku langsung mau, pokoknya pokoknya suami harus menyetujui, nggak tahu gimana caranya gitu kan. Akhirnya dikirimlah si orang kesempatan yang opportunity pertama kali one time lagi gitu kan, ngapain mikir gitu kan, dibayar lagi kan sama kantor gitu, ngapain mikir, itu nanti aja dipikirin belakangan gitu kan. Akhirnya si CEO-nya itu orang HRD-nya dia ngirim persyaratannya apa aja gitu. Nah, persyaratannya lumayan banyak juga, kayak harus punya sertifikat CPA, harus minimal 5 tahun apa berapa tahun lah gitu, pokoknya harus udah senior position gitu kan. Akhirnya aku submit online CV-nya, abis itu aku interview online sama partner yang di sana. Jadi interview sama 3 orang, 2 orang partner, 1 orang SDM gitu kan, interview online. Terus prosesnya lumayan lama tuh, lumayan 1 bulan tuh untuk keputusan aku lolos seleksi atau enggak gitu kan. Terus setelah dinyatakan, itu kan bulan Oktober, bulan November aku dinyatakan lolos seleksi gitu kan. Pas bulan November dinyatakan lolos seleksi, the next step-nya adalah nyiapin visa ke US lagi kan, gimana itu termasuk visa paling susah gitu kan. Dan itu berangkatnya harus bulan Januari. Itu aku ngerasa banget kalau bukan berkat doa suamiku yang anak saleh ini, aku merasa nggak mungkin lolos, karena itu terlalu cepat banget gitu kan. Suaminya nonton nih, makanya aku nanti dikasih kado yang lebih banyak gitu kan. Oke. Nah, jadi apa namanya, itu waktu cuma 2 bulan buat nyiapin visa, tiket, terus apa namanya, yang bikin deg-degan visa sih, karena kalau aku udah lolos administrasi ke sana tapi aku nggak bisa jalan, ya nggak mungkin juga. Akhirnya ya udah, alhamdulillah lolos visa, berangkat nih. Kebetulan aku tuh jalan-jalan terjauh itu Singapura doang Bu gitu. Aku termasuk anak yang jalan-jalannya lokal gitu, nggak jalan-jalan luar negeri gitu kan. Mungkin teman-temanku yang teman-temanku yang di Big Four lain udah pada jalan-jalan ke Eropa segala macam. Aku mah anaknya udah ke Jogja aja udah seneng gitu kan, ke Bali aja udah seneng gitu. Ini ke US 3 bulan kerja lagi kan, jadi TKI ini gimana cerita gitu kan. Jadi pas perjalanan pertama tuh naik pesawat tuh rasanya pengen turun lagi Bu, maksudnya aduh takut diculik, takut diapain, pokoknya takut aja gitu kan. Pas naik pesawat tuh pengen turun lagi pas naik pesawat tuh rasanya pengen turun lagi, cuman nggak mungkin. Tahu udah nyampe di Dubai gitulah. Pas sampai aku tuh disambut sama partner di sana, partner yang menjadi ibaratnya partner yang akan menjadi leader aku nantinya di sana. Itu langsung disambut di sana dan dia baiknya parah. Itu aku di sana nyampe tuh jam 10 malam, dan itu hari Sabtu jam 10 malam, dan dia jemput sama istrinya, terus dia bawain koper aku, terus dia bantuin aku moving ke apartemen. Itu sumpah super baik banget, aku nggak ngerti lagi ada partner sebaik itu. Terus ngomongnya gimana, waktu awal-awal tuh aku lebih banyak mendengarkan karena kan mendengarkan di TV, di lagu itu ternyata beda sama mendengarkan live gitu kan. Terlebih lagi yang bikin challenging-nya adalah most klien aku tuh rata-rata lokal. Jadi disuruh ngomong bahasa Inggris secara written aku oke lah. Tapi secara verbally karena nggak banyak dilatih, jadinya ya kayak orang Jawa ngomong bahasa Inggris gimana sih gitu kan, patah juga gitu kan. Itu challenging banget kan. Jadi pas waktu minggu pertama, minggu kedua aku di sana, aku lebih banyak mendengarkan kayak,
oh mereka logatnya kayak gini, jadi membiasakan telinga aku dulu tuh, seminggu 2 minggu tuh aku membiasakan telinga gitu kan. Habis itu aku akhirnya banyak ngobrol, akhirnya bisa ngobrol sama mereka, akhirnya bisa ngobrol. Dan aku beruntung banget punya temen yang sangat baik di sana. Teman-teman aku tuh sabar banget gitu nungguin aku ngomong, karena aku tuh ngomong lama karena mikirnya kebanyakan gitu. Bukan tipikal yang jago banget bahasa Inggris tuh, enggak juga gitu, biasa aja gitu. Jadi ngomong sama orang Amerika langsung, dan kebetulan di sana ada Amerikanya nggak pure Amerika banget, ada yang teman Asia juga, ada yang dari Amerika Latin juga. Jadi dengan logat berbeda-beda ya seru aja sih gitu. Dan aku kan di Houston itu kan di southern part of Amerika ya, yang bagian selatan itu aku di bagian Texas kan, di negara bagian Texas. Dan ternyata orangnya baik-baik. Aku pikir kayak, wih, cowboy nih, di mana-mana ada bawa senjata atau apa gitu kan. Nggak taunya nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Orangnya ternyata baik-baik banget gitu. Dan di sana aku kerja jadi senior auditor. Jadi di saat aku moving ke sana, posisi aku masih manajer nih, aku belum jadi partner nih, aku masih manajer. Pas aku ke sana, aku jadi senior auditor. Jadi aku bahagianya double, Bu, karena aku pekerjaan senior auditor tuh udah kayak enak banget gitu menurut aku gitu kan. Terus di sana diajarin apa dokumentasi arah mereka seperti apa, terus juga dan Amerika itu sangat to the point banget dokumentasinya, sangat simple, sangat to the point, dan dibilang sederhana enggak, tapi ya itu mereka straight to the point abis dokumentasinya. Beda sama kita, kalau kita kan kayaknya menjelimet ke sana kemari, lalalala, ujungnya baru kemana gitu kan. Kalau mereka enggak, langsung kayak to the point gitu deh. Gitu. Jadi aku di sana sebenarnya kayak gitu bisa diadopt dong di Indonesia. Bisa banget. Bagaimana kita mendokumentasikan sesuatu tuh ya langsung aja, nggak usah muter-muter, langsung tuh kayak gitu, gimana kayak gitu. Jadi aku di sana 3,5 bulan, aku sih rasanya lebih ke kerja sambil main-main sih, Bu, nggak kerja sesungguhnya gitu. Liburan lah ya. Liburan lah, karena teman-temanku tuh baik banget. Mereka tuh bilang, kamu nggak usah lembur ya, kamu kamu 9 to 5 aja, kamu nikmatin waktu kamu di sini. Aku tuh digituin gitu. Jadi ya udah, aku nikmatin aja hidup aku di sana gitu kan. Liburan ke taman, di sana tamannya indah-indah banget kayak gitu deh. Seru. Tapi emang sempat megang berapa klien di Amerika? Di sana aku itu, Bu, sebentar, aku mau nyalain jasa. Di sana itu aku dapat yang full engagement, aku join dari planning sampai hampir akhir itu 1. Tapi aku juga ngerjain ada beberapa, bantuin lah, kayak bantuin dokumentasi apa gitu kan. Ada 2, 3 lah. Jadi total sekitar 4 lah gitu. Jadi yang 1 full, yang lain tuh kayak aku dapat review engagement. Jadi aku beruntung banget di sana. 1 aku dapat full real estate company. Terus 1 aku dapat review engagement, which is very easy banget review engagement. Ternyata review engagement sama kayak di sini, bener-bener gampang, kayak cuma nyocokin antara GL sama listing sama TV, gampang lah gitu. Itu aku dapat 1 full sampai reporting. Terus yang 2-nya lagi, jadi lumayan dapet lah pelajarannya banyak di sana. Pengalaman hidup di sananya seru. Pengalaman hidup di sana luar biasa, very life changing experience banget, Bu. Life changingnya parah banget. Kenapa aku bilang parah banget? Di sana tuh aku dipaksa, dituntut, diharuskan mandiri to the max. Kenapa sih mandiri to the max? Karena di sana apa-apa serba independen, serba sendiri. Ngisi bensin sendiri gitu kan. Abis itu kalau kita makan di restoran yang fast food, ya buang sendiri gitu kan, bersihin meja sendiri gitu, nyuci baju sendiri gitu kan.
kalau di sini kan ada tukang laundry, kalau di sana tuh tukang laundry mahal banget gitu. Terus yang paling seru adalah ketika aku ngisi bensin sih, yang paling serunya itu aku sampai minta tolong temanku, please banget temenin gue ngisi bensin, gue nggak ngerti caranya gimana, soalnya pas kalau di Indonesia tuh diisiin, ini caranya gimana, sampai aku diajarin sampai nih megangnya tuh gini gitu kan, terus cara masukin ininya gitu gini-gini, dikasih tahu kayak gitu, terus nyawa mobil ngebalikin sendiri, ngambil sendiri gitu kan, jadi kayak udah ada drive thru-nya gitu, sedangkan kalau kita kan kalau minjem mobil ya dianterin, ya diserah terima kunci gitu kan, orangnya yang nganterin gitu. Di sana tuh enggak, jadi luar biasa. Terus juga di sana jalanannya lebar-lebar parah. Nah, yang paling menantang adalah nyetir, karena di sana aku nyetir sendiri gitu kan. Di sana aku nyetir sendiri, sisinya itu sisi sebelah kiri, sedangkan kita di sini sisi sebelah kanan nyetirnya. Di hari pertama aku nyetir, aku nyaris nabrak, nyaris salah jalur gitu. Jadi seharusnya aku masuk jalur sebelah kanan, aku masuk jalur sebelah kiri. Sedangkan di sebelah sana ada kendaraan. Untungnya itu hari Minggu. Jadi kendaraannya nggak begitu banyak, terus juga nggak begitu padat gitu kan. Jadi aku cuma kayak diklaksonin gitu doang kan. Itu aja udah kaget banget, deg-degan banget. Itu sih yang paling kayak bikin stres. Jadi selama di sana aku menghindari banget yang namanya jalan tol. Karena jalan tolnya super gede. Jalan tol dalam kota di sini kan cuma 4 jalur, kalau di sana tuh 8 jalur, gede banget, banyak truk, itu aku nggak berani. Sampai akhirnya pas pulang ke Indonesia, pas mau ke airport, aku di guide sama temenku, jadi temenku di depan, aku di belakang, aku ngikutin mobil dia, karena itu harus masuk tol, karena kalau aku nggak masuk tol ke airport, itu aku bakal kayak bisa 2 kali lipat waktu tempuhnya. Jadi aku ngikutin temenku, dan aku beruntung banget di sana aku punya temen tuh yang super baik banget, yang mau direpotin, yang mau kayak nge-guide aku kayak turis beneran gitu loh. Gitu sih Bu, bener-bener life changing experience habis. Gitu. Iya. Menarik ya di Amerika itu ininya. Tapi kalau masalah pekerjaannya di sana di Amerika standarnya kan beda ya. Maksudnya di Indonesia sekarang beda. Lebih ke ini, tapi kalau dari prakteknya kira-kira ini nggak sama aja atau ada setelah aku bedanya pikirkan Bu, di sana somehow USJP itu apa ya, kok fleksibel gitu loh, nggak kayak IFRS yang kayak harus kudu mesti diterapkan saat itu juga gitu kan. Jadi mereka di sana benar-benar kalau misalnya mereka merasa kayak itu tidak material gitu dibanding sama bisnis kita as a whole gitu kan. Mereka tidak menerapkan itu, kayak cuman disclosure gitu doang, padahal itu kan udah efektif ya, seharusnya kan dihitung. Di sana enggak gitu, dan aku bolak-balik nanya, emang ini nggak menjadi isu kayak misalnya revenue gitu kan, revenue recognition yang 5-step model gitu, atau yang list gitu kan, nggak ngaruh karena di sini di perusahaan ini tidak berpengaruh signifikan gitu. Emang kita udah ada kayak apa perhitungannya atau gap analysisnya gitu kan. Mereka nggak melakukan gap analysis yang sampai sedemikian rupa, itu nggak gitu loh. Makanya aku kayak surprise juga kok bisa gitu. Cuman ya udahlah, aku kan cuma senior auditor, udahlah aku ngikutin aja gitu. Tadi setelah aku compare USJP itu sekarang udah banyak adopt IFRS juga, cuman tetap memang tidak secomplicated IFRS, cuman mereka tetap sudah adopt juga gitu loh Bu, gitu ceritanya. Oh iya, mungkin karena masalah materialitas juga kali ya, terus kemudian nggak terlalu di sana materialitasnya gede banget Bu, gitu. Parah. Iya, Satu juta US itu materiality gitu loh Bu. 1 juta US tuh kalau di rupiah kan itu kan kayak berapa triliun gitu. Itu materiality di sana tuh kayak wow, amazing, enak banget ngauditnya. Jadi kayak nggak terlalu detail. Kayak salah saji $100.000 tuh kayak ya udahlah gitu. Mantap. Iya. Ya udahlah. Sebenarnya di sini juga harusnya gitu juga kali. Maksudnya kan nggak usah ya kalau udah ditentuin materialitasnya harusnya nggak perlu terlalu ini.
Iya. substansinya juga nggak dibutuhin gitu. Ya itulah kehidupan partneran ibu kita ini. Perauditoran sih Bu, lebih tepatnya Oh gitu ya, perauditoran. perauditoran nih ya. Auditor yang Iya. sudah melanglang buana kemana-mana ya, sampai pengalaman Enggak jadi sih Bu. Masih senior banyakan auditor. ibu sih. Enggak lah, banyak Sagita lah. Sagita berapa tahun? Saya kan udah melenceng ya, melenceng dari dunia dunia perauditan gitu. Jadi agak agak malu juga sih sebenarnya jadi dosen audit tapi jarang jarang praktek nih. Ini saya udah berapa tahun nggak mempraktekkan auditnya nih gitu. Kita kan sama-sama transfer knowledge Bu. Ntar aku transfer knowledge ke ibu juga kasih ke aku. Ya selama bisa kita sih, kayak saya suka kadang-kadang ini kayak gini nih sebenarnya kan sharing ilmu ya, sharing ilmu ke teman-teman mahasiswa, ke Betul. orang-orang yang memang dengerin ini gitu. Saya sih berharap ya berapa orang bisa dengerin ini mungkin bisa bermanfaat buat mereka dan buat orang banyak. Itu aja sih sebenarnya saya pengen bikin ini gitu. Sangat Aduh, revolusioner Bu. Saya aja nggak kepikiran. Mantap. Makasih ya banget saya, loh. iya tuh Mbak Gita auditor paling kece. Nah, Mbak Liza ini adalah sebenarnya klien aku loh, tapi aku ngerasa udah kayak temen banget karena Mbak Liza, aku ingat banget waktu aku ke Medan ngaudit ke Danau Toba itu pertama kali, itu amazing banget. Terus Mbak Liza nemenin, abis itu waktu aku nikah Mbak Liza juga jauh-jauh datang dari Medan gitu kan ke nikahan aku waduh. itu udah jadi udah kayak temen gitu. Tapi sayang sekali Mbak Liza kita sekarang terpisahkan jadi kita lewat WA aja. Soalnya Mbak Liza udah nggak jadi klien aku lagi, itu jadi teman Waduh, aja lah. udah. Iyalah kita harus tetap berteman gitu kan sama siapa aja. Senangnya auditor gitu kan, bisa ketemu sama banyak orang, ya kan eh, bisa ketemu orang dari berbagai macam daerah, gitu bisa Betul. kemana-mana. Itu sih menariknya gitu. Saya juga, Salah satu motivasi aku jadi auditor, Bu, aku lupa mention tadi, adalah jalan-jalan gratis sebenarnya gitu kan. iya, Jadi auditor tuh bener-bener. bisa jalan-jalan gratis, bisa keliling Uh, Indonesia, bisa keluar negeri, dibayarin kantor ya kan, dapat ya, pengalaman, bisa nginep di hotel gratis gitu. Itu salah satu setuju. motivasinya juga sih Bu gitu. Iya, bener, bener, bener banget gitu. Karena auditor itu sebenarnya itu seninya. Kalau tadi dibilang sama bahasa Gita kompetensi apa sih sebenarnya yang butuh, salah satunya ya soft skill kan. Soft skillnya yang paling menarik menurut aku adalah bisa komunikasi dengan orang. Iya nggak? Betul, betul, Wah, betul. Aku lupa mention it, itu parah iya, sih. Bener banget, bener banget, bener banget. itu kalau kalau komunikasi ke orang itu nggak bisa dijaga, waduh susah jadi auditor. Gimana dia bisa Mm-mm. mau dapat data, gimana dia bisa apa namanya berinteraksi sehingga klien mau menyediakan data, itu tuh seninya di Bener, situ ya nggak? bener. Gimana? Kuncinya Ah, adalah PD, ya kan? PD aja dulu, padahal belum tentu bener gitu kan. Nah, betul. kadang-kadang tuh, terutama buat teman-teman yang kayak fresh graduate, kayak yang mungkin anak magang gitu kan, itu tuh mereka takut gitu ngomong. Padahal waktu zaman kuliah mungkin paling pinter ngomongnya, tapi pas dihadapin sama dunia kerja mereka takut. Padahal mah kuncinya pede aja dulu gitu kan. Kalau misalnya salah nanti bisa dibenerin, namanya juga manusia gitu kan, bukan dewa gitu kan, ya salah wajar gitu. Cuman ya at least pede aja dulu buat ngomong kayak gitu. Itu sih bener banget, bu, komunikasi itu paling paling penting karena percuma kita pinter punya knowledge banyak tapi kita nggak bisa ngomong gitu, akhirnya tidak tersampaikan kan apa yang pengen kita sampaikan kepada klien terutama kayak gitu, sayang aja. Bener Bu, komunikasi. Komunikasi. Sama satu sih Hmm. kemarin tuh kalau saya dapat ini dari apa dari pembicara yang sebelumnya nih yang saya Hmm. ajak live IG bareng juga, Hmm. satu adalah kita harus jaga integritas yang enggak sebagai Hmm.
profesional. Benar, benar. Itu Nah, itu menarik juga tuh, apa namanya, mengenai sebenarnya kan kuncinya kalau misalnya kita ngomongin profesi gitu kan, kita punya kode etik kan. Kode etik kita ya jujur, independen, profesional, kemudian integritas, ya kan. Nah, terkadang aku pribadi ngerasa yang menentukan seseorang auditor tuh berkualitas dan baik atau gimana gitu kan adalah bagaimana mereka menerapkan kode etik. Karena yang namanya kode etik itu kan sesuatu yang dari dalam diri ya, yang orang lain mungkin nggak bisa menilai secara gimana, tapi harusnya diterapkan gitu kan, harusnya dilakukan. Cuman sayang banget kadang ada orang yang tidak tidak mempertahankan integritas. Itu juga poin penting sih gitu. Terutama jujur sih, terutama kalau kita ngomongin menjadi akuntan, terutama akuntan ya, karena kan yang namanya akuntan itu handle uang gitu, handle uang perusahaan, pembukuan. Kalau misalnya kita tidak jujur, maka ya seperti kasus-kasus besar yang terjadi ya kayak Enron gitu kan, kayak yang mungkin kasus Garuda gitu kan, itu sih penting banget. Itu ada yang nanya pengalaman ngaudit ke daerah mana yang paling seru? Yang paling seru adalah ke Papua dan Bali. Itu paling seru banget. Ke Papua karena itu yang paling jauh dan ke Papua itu karena aku baru banget lulus ekstensi itu tahun 2013. Jadi karena aku kuliah sambil kerja, aku nggak bisa dapet klien yang luar kota. Jadi selama aku kuliah ekstensi 2 tahun, aku tuh stay di Jakarta. Klien-klien Jakarta tuh nggak asik-asik banget. Bosen gitu kan. Pas lulus, langsung tuh ke Papua tuh, ya kan. Jauh banget, dan itu seru banget, asik banget, karena orangnya ternyata, walaupun orangnya garang-garang gitu mukanya, ternyata baik banget, hatinya tuh parah baik banget gitu kan. Kedua, Bali. Kenapa paling seru di Bali? Karena kalau di Bali kita bosan, kita bisa langsung ke pantai atau kita ke kafe-kafe lucu gitu, makan es krim di pinggir pantai. Itu seru banget. Paling enak di Papua sama Bali sih kalau aku gitu. Iya. Pernah ke Makassar nggak? Kalau saya pengalamannya dulu ke Makassar. Aku Makassar cuma bentar sih Bu, kayak cuman sehari 2 hari gitu doang. Sedangkan kalau waktu aku ke Papua itu kan aku full 3 bulan gitu. Aku full 3,5 bulan tuh di sana. Enak ya. Terus waktu di sempet jalan-jalan tapi ya, maksudnya muter-muter di Papua sampai ke Raja Ampat juga. Nah, sayangnya enggak. Sayangnya yang ke Raja Ampat bolak-balik adalah bosnya, partnernya, Pak Aryo. Itu dia sampai 3 kali ke Raja Ampat ya kan. Kalau kita mah kemana, kita mah yang murah-murah aja gitu kan. Pak Bos itu kan masih kroco-kroco. Kayak Pak Bosnya gitu. Mana nih Pak Bosnya? Pak Bosnya hilang. Lagi sakit Pak Bosnya lagi masuk Pak Bos rumah sakit, kasihan banget deh. Ya Allah, masih di rumah sakit Pak Bos. Dia emang kayaknya dilama-lamain deh Bu. Biar saya aja di kantor gitu. Aduh bener-bener deh, kakak banget. Aduh, cukup menarik juga nih perbincangan kita siang hari di hari ulang tahun ibu partner kita ini. Aku memang pengen melakukan sesuatu yang berfaedah gitu loh Bu di hari ulang tahunku ini. Terima kasih udah membuat aku menjadi lebih berfaedah. Padahal tadinya Mbak Sagita mau saya taruh paling pertama gitu ya, terus jadi beralih ke ke minggu ketiga. Jadi di bulan Agustus ini emang saya udah planning gitu ya, planningnya bikin tentang profesi gitu. Tadinya mau ditaruh di paling pertama, tapi ternyata jadi ke minggu ketiga dan akhirnya tapi cukup inspiring juga gitu ya, cukup inspiring karena kalau menurut saya belum 30 sudah jadi partner kantor akuntan publik. Padahal saya sendiri target jadi partner kantor akuntan publik umur 40, tapi sampai saya umur 40 belum kesampaian. Tiap orang punya jalannya masing-masing Bu. Aku menurut aku
kalau aku apa yang aku belum capai adalah saat ini adalah punya anak gitu kan. Di saat teman-temanku yang udah pada nikah, yang udah berkeluarga, udah pada punya anak mungkin 1 atau 2, aku tuh belum. Jadi menurut aku ya mungkin ini adalah jalan aku gitu. Jadi ya sudahlah dinikmati saja seperti itu. Iyalah, belum ini kok, belum terlambat, masih bisa diusahakan untuk bisa punya anak. Kan ini udah mencapai di ini nih, di karir paling tinggi sih menurut saya ya, jadi auditor. Cuman ya tuh ada yang happy birthday Mbak Sagita. Asik Mbak Liza, iya nih aku lagi birthday. Ntar kita unboxing kado abis ini aku mau IG live sendiri. Bisa aja. Ya udah, oke, ada ini penutupan closing dari Mbak Sagita mungkin. Kasian mungkin nih, suami udah nungguin nih. Iya, suami udah nungguin dari tadi. Aku pengen makan birthday lunch, jadinya birthday tengah-tengah nih, lunch bukan gitu kan. Paling aku yang pasti pertama aku seneng banget ada sesi ngobrol santai kayak gini, terutama buat teman-teman yang kuliah. Mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Kalaupun enggak ya udah, namanya juga usaha gitu kan. Iya. Terus jangan pesimis gitu loh, kita harus bisa sharing penutupnya apapun adalah itu. Bu Yuki semangat terus membuat konten seperti ini biar terus menginspirasi dan juga semangat ngedit buat YouTube-nya. Buat teman-teman kuliah juga semangat kuliah online-nya. Mungkin kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Betul. Jadi kita semester depan ya jadi asisten audit, ditunggu mahasiswa vokasi akuntansi untuk diasistenin oleh Mbak Sagita. Jadi asistennya masih online kan Bu? Masih bisa diatur online. Kita menghadapi tantangan era 4.0 ini ya kan, ditantang dipaksa oleh COVID biar kita masuk ke 4.0 dengan lebih mantap gitu. Dari kuliah gitu, kita kuliah online, kita harus semangat walaupun online, jangan cuman pasang pasang background sama foto freeze, ternyata orangnya kemana-mana, jangan kayak gitu. Tapi kita harus tetap kuliah dengan baik, menghadapi online kayak gitu. Dan juga buat teman-teman yang lain yang bekerja tetap semangat walaupun WFH, walaupun bosen, tetap harus jaga protokol kesehatan. Kalau kemana-mana harus tetap pakai masker, pakai face shield, terus sering-sering cuci tangan, makan sehat, olahraga teratur, terus juga istirahat yang cukup, minum vitamin. Kalau memang dirasa sakit, ya jangan kemana-mana, kita di rumah aja sampai dimonitoring sakitnya gimana. Itu sih pesan aku yang paling utama di masa-masa seperti ini. Gitu. Ya. Terima kasih Mbak Sagita atas waktunya, atas sharing pengalamannya yang luar biasa dan cukup menginspirasi banyak orang, dan cukup bangga punya lulusan seperti Mbak Sagita. Alhamdulillah ya Allah. Didoakan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Makasih Bu. Didoakan cepat punya momongan. Amin. Ya, oke. Gitu aja Mbak Sagita. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye.